Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elgaris Fauzan, nomor pokok mahasiswa 1961020042. Saya dari program studi Sejarah Peradaban Islam semester 5, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, jadi di sini saya akan membuat video yaitu tentang ujian tengah semester yang berkaitan dengan mata kuliah metode penelitian sejarah, yang mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Pak Aan Budianto. Oke, jadi dalam video UTS kali ini itu saya mendapatkan sebuah tugas dan beberapa pertanyaan, dan beberapa pertanyaan tersebut akan saya jawab ketika saya sudah selesai menonton film yang berjudul Vintage Point. Itu sebuah film di bawah naungan dari Columbia Pictures yang dirilis tahun 2008. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, tonton film Vintage Point yang rilis tahun 2008 sudah. Kemudian, apakah kebenaran sejarah itu bisa digali dari sudut pandang satu orang saksi? Nah, begini, ketika kita akan atau ingin menemukan atau mencari sebuah kebenaran dalam suatu peristiwa atau dalam sejarah, tentunya kita tidak dapat hanya dengan melihat melalui satu sudut pandang, karena pastinya salah satu orang atau satu orang pelaku itu hanya memiliki satu sudut pandang dan memiliki salah satu persepsi saja. Jadi kan pastinya dalam suatu peristiwa tersebut terdapat beberapa rentetan atau runtutan kejadian ya, dan semua dari runtutan kejadian tersebut tentunya tidak bisa dialami hanya oleh satu orang pelaku, karena tentunya suatu kejadian tersebut tidak hanya terjadi dalam satu lokasi dong. Jadi runtutan kejadian tersebut tentunya hanya bisa dilihat oleh berbagai orang atau pelaku yang tentunya terjun langsung atau terdapat di lokasi tersebut, dan sudut pandangnya pasti mengenai suatu kejadian itu berbeda-beda, dan persepsi orang ketika melihat suatu peristiwa atau menafsirkan suatu peristiwa itu juga berbeda kan. Ya, jadi memang harus dalam kita meneliti atau menelaah berbagai sudut pandang untuk dapat mendapat suatu titik terang atau kebenaran dalam suatu peristiwa atau sejarah. Jadi begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, coba jelaskan korelasi antara sudut pandang dengan penggalian sumber sejarah. Nah, ini. Jadi korelasi atau hubungan antara sudut pandang dengan penggalian sumber sejarah itu ketika menelaah sumber sejarah itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, karena setiap individu yang mengartikan atau menafsirkan sumber sejarah tersebut pastinya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi jika dikaitkan dengan peristiwa, pastinya terdapat berbagai kejadian yang berhubungan dengan suatu peristiwa besar, dan tidak mungkin berbagai rentetan kejadian tersebut itu dialami atau dilihat oleh satu sudut pandang saja. Maka dari itu suatu rentetan kejadian tersebut harus kita teliti atau harus kita telaah dan dilihat dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan titik terang atau kebenaran. Jadi begitu. Jadi korelasinya ya sangat penting sih untuk kita dapat menggali sumber sejarah. Begitu. Yang selanjutnya, jelaskan mengapa sejarawan perlu berhati-hati ketika memverifikasi kepentingan pelaku atau saksi sejarah yang diwawancarai. Nah, pastinya sejarawan itu perlu berhati-hati ketika memverifikasi atau mengambil kesimpulan lah, atau menentukan bahwa kepentingan pelaku atau saksi sejarah yang diwawancara itu. Jadi kepentingan pelaku atau saksi sejarah, tentunya pelaku itu mempunyai suatu tujuan atau maksud ketika mengalami suatu peristiwa, dan sejarawan itu juga harus berhati-hati dalam memutuskan atau memfikskan apakah kepentingan dari salah satu pelaku atau beberapa pelaku saksi tadi itu memiliki kaitan dengan peristiwa atau tidak. Jadi kan ketika suatu pelaku atau saksi itu
mereka secara sengaja atau tidak sengaja dalam peristiwa tersebut kan juga perlu kita kita ketahui, karena pastinya seorang atau pelaku yang dia itu dengan sengaja atau mempunyai peran dalam suatu peristiwa itu tentunya akan memiliki sumber yang lebih juga dibandingkan dengan pelaku yang dia itu hanya tidak sengaja atau ikut terseret dalam kejadian tersebut. Itu tentunya sangat berbeda sumbernya, dan ketika dalam kita menggali suatu kebenaran melalui sumber tersebut begitu. Jadi itu pentingnya seorang sejarawan ketika memverifikasi kepentingan pelaku atau sejarah yang diwawancarai atau yang dimintai keterangan gitu. Kemudian yang terakhir, mengapa peneliti sejarah itu perlu memahami psikologis, kemudian kepentingan dan ideologi saksi sejarah. Jadi begini, menurut saya kan peneliti sejarah itu sangat perlu untuk memahami psikologis, kepentingan dan ideologi dari saksi sejarah, karena ketiga hal tersebut ini itu dapat mempengaruhi sudut pandang pelaku atau saksi sejarah mengenai peristiwa atau sumber yang akan mereka sampaikan kepada sejarawan itu tadi. Dan pelaku atau saksi sejarah itu akan menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan apa yang mereka rasakan, itu berdasarkan kondisi psikologis mereka. Apakah mereka sedang dalam keadaan tenang ketika dimintai keterangan, atau kondisi psikologis mereka itu sedang baik atau sedang terdapat suatu problem atau masalah begitu kan. Jadi tentunya itu akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, yang saya bilang tadi, kepentingan dari pelaku itu memiliki unsur kesengajaan atau tidak sengaja ketika mereka itu turut dalam suatu peristiwa tersebut. Itu kalau kita lihat dari kepentingannya, apakah mereka sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang ketiga terakhir itu serta ideologi apa yang mereka pahami dalam pemikirannya. Tentunya ideologi itu juga dapat mempengaruhi suatu sumber yang akan mereka sampaikan. Jadi mereka menafsirkan itu melalui atau menganut ideologi mana ketika mereka itu memahami suatu hal atau suatu kejadian. Jadi begitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya, beberapa pertanyaan dan jawaban saya ketika selesai melihat Vantage Point dan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.